Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman Maulana dari Fakultas Bahasa dan Sastra dengan Prodi Sastra Jepang. Berikut ini adalah PowerPoint yang sudah saya buat guna memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Kewirausahaan dengan tema Business Model Canvas. Sebelumnya, apa itu BMC? BMC atau Business Model Canvas adalah model bisnis yang memaparkan 9 elemen secara singkat dan jelas, atau dengan bahasa lainnya adalah business plan yang paling sederhana. Hal ini bertujuan untuk menentukan tujuan dan strategi bisnis startup. Berikut ini adalah Business Model Canvas yang sudah saya buat dengan catatan bisnis yang saya jalankan adalah kelas daring pengajaran berbahasa Jepang. Dari 9 elemen tersebut, elemen yang pertama adalah Customer Segments. Customer Segments adalah penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition business. Customer Segment dari bisnis yang saya jalankan, yang pertama adalah pelajar. 5 tahun kebelakangan ini banyak sekolah-sekolah SMA yang sudah memulai pelajaran bahasa Jepang. Nah, karena dimulai dari SMA, jadi banyak orang yang merasa asing dan baru, maka tentu saja bisnis ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah peminat bahasa asing. Bagi peminat bahasa asing, mempelajari bahasa merupakan suatu kewajiban dan merupakan hal yang menyenangkan. Yang ketiga adalah orang yang ingin mengikuti tes JLPT tingkat N5. Untuk orang yang ingin kerja di Jepang, kita harus memiliki sertifikat JLPT dari tingkatan terendah N5 sampai dengan tingkatan tertinggi yaitu N1. Yang terakhir adalah pecinta Jepangan. Bagi pecinta Jepangan dapat berbicara dengan orang Jepang, dapat memahami film tanpa subtitle merupakan hal yang menyenangkan. Maka dari itu mereka harus belajar bahasa Jepang. Yang kedua adalah Customer Relationship. Customer Relationship adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment. Customer Relationship yang saya jalankan, yaitu yang pertama, memberikan potongan 25% untuk pembelajar dengan nilai tertinggi. Karena kita adalah kelas daring yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi kemampuan setiap pembelajar, maka di akhir kita akan mengadakan ulangan akhir. Terus yang kedua adalah memberikan cenderamata Jepang kepada 2 orang pendaftar pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian banyak orang supaya mereka menjadi 2 orang pendaftar pertama. Yang berikutnya adalah Value Proposition. Value proposition adalah nilai atau value yang ditawarkan kepada customer, seperti kelebihan dan keunggulan dari produk yang dijual. Kelebihan dan keunggulan dari produk dari bisnis yang saya jalankan, yang pertama adalah motonya learning with fun. Karena tempat les konvensional biasanya belajarnya begitu monoton seperti di sekolah dan terasa tidak menyenangkan gitu. Jadi bagi pembelajar merasa kesulitan untuk memahami bahasa Jepang. Yang kedua, dapat menguasai hiragana dan katakana dalam 2 minggu. Hiragana dan katakana merupakan salah 2 dari 3 huruf yang digunakan di Jepang. Jadi, pembelajar bahasa Jepang wajib mempelajari hiragana dan katakana. Yang ketiga, biaya terjangkau. Hal ini karena kita tidak membutuhkan uang gedung dan uang listrik. Jadinya biayanya terjangkau. Dan yang terakhir, dilakukan secara daring. Hal ini dimaksudkan untuk menyokong campaign dari pemerintah untuk di rumah aja, maka bisnis yang saya jalankan dilakukan secara daring atau online. Yang selanjutnya adalah Key Activities. Key Activities adalah kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Yang pertama, saya akan memberikan pengajaran huruf hiragana dan katakana, jelas karena ini merupakan kelas berbahasa Jepang. Yang kedua adalah memberikan pemahaman berbagai jenis kosakata yang dapat membantu proses pengajaran. Dengan adanya kosakata, tentu saja kita dapat menulis, membaca, memahami, dan juga berbicara. Yang selanjutnya adalah Key Partners. Key Partners adalah pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama. Pada model bisnis yang saya jalankan, yang bertindak sebagai Key Partner adalah teman sejurusan. Hal ini dimaksudkan agar setiap individu pengajar fokus terhadap satu materi yang akan diajarkan kepada pembelajar atau murid bimbingan. Untuk saat ini saya lebih percaya kepada teman sejurusan karena kita sama-sama belajar bahasa Jepang. Untuk yang berikutnya adalah Key Resources.
Key resources adalah hal-hal yang penting yang harus dimiliki guna key activities bisa dijalankan dan value proposition dapat diberikan kepada customer. Yang pertama, yang harus saya jalankan adalah memberikan PowerPoint berisi bahan ajar kepada pembelajar. Karena kita melakukannya secara daring, tentu saja kita jadi susah untuk mendistribusikan buku. Maka dari itu, kita menggunakan PowerPoint sebagai pemersingkat. Yang kedua dan ketiga adalah aplikasi hiragana dan katakana memory hint. Aplikasi ini dapat di-download melalui App Store dan juga Play Store. Di mana aplikasi ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pembelajar mengenai katakana dan hiragana. Yang terakhir adalah gambar yang sesuai dengan kosakata. Jadi misalnya ada gambar ayam, nanti di bawahnya ada tulisan ayam menggunakan huruf hiragana maupun katakana. Yang selanjutnya adalah channel. Channel adalah cara perusahaan guna menjangkau customer. Untuk menjangkau customer, saya pertama-tama melalui media sosial seperti Instagram advertisement, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Kemudian gak berhenti sampai di promosi aja, tapi untuk pembayarannya kita juga menggunakan M-Banking, GoPay, OVO, dan Dana. Yang ke-8 yaitu revenue streams. Revenue streams adalah cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition. Dengan adanya biaya pendaftaran dan penambahan biaya untuk upgrade kelas atau level, setiap peserta wajib membayarkan seluruh biaya di awal sebesar 100%. Hal itu yang akan saya gunakan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah cost structure. Cost structure adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Biaya yang harus saya keluarkan yang pertama adalah biaya pendaftaran Zoom Premium. Dikarenakan untuk Zoom biasa kita hanya bisa menggunakan 40 menit. Sementara pembelajaran bahasa itu efektif dilakukan selama 1,5 jam. Yang kedua adalah kuota internet. Dikarenakan dilakukan secara daring, maka kita membutuhkan kuota internet yang cukup besar. Dan yang terakhir adalah biaya pembayaran iklan di media sosial. Supaya iklan kita terus terpampang di media sosial seperti Instagram advertisement, kita harus membayarkan sejumlah uang kepada pihak Instagram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman dan bapak dosen sekalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.